Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan sahabat petani sawit dimanapun berada. Senantiasa mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu dan masih dalam lindungan yang maha kuasa, amin ya robbal alamin. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan sedikit informasi tentang perkembangan sawit kita petani. Kabarnya Uni Eropa akan resmi menghentikan sama sekali pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar biodiesel dan biofuel. Artinya Uni Eropa mencegah bahan impor minyak sawit Indonesia dan beserta komoditas lainnya, yang termasuk kopi, kakao, kedelai, sapi dan minyak sawit yang terkait deforestasi atau perusakan hutan, untuk dipasarkan di negara Uni Eropa yang terdiri di 28 negara di Uni Eropa. Pastinya Indonesia merasa kecewa atas kehilangannya peluang terbesar pasar minyak sawit di dunia. Tak dipungkiri jika minyak sawit Indonesia masih lancar di Uni Eropa, pastinya petani sawit Indonesia bakal tajir melintir. Namun sikap Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi, karena bahan untuk biodiesel yang dimiliki Uni Eropa dianggap tidak kompetitif. Tahun lalu, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir 5 juta ton, dan lebih dari setengahnya digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai 14% dari total ekspor sawit. Namun kini, Uni Eropa bakal menyetop penggunaan sawit untuk biodiesel sebagaimana tercantum di dalam dokumen Delegated Regulation. Sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait pembatasan yang diterapkan blok perdagangan terhadap biodiesel dari minyak kelapa sawit. Dalam gugatan yang diajukan di Organisasi Perdagangan Sedunia, WTO, Kementerian Perdagangan menyebut pembatasan itu tidak adil. Sebelumnya di tahun ini, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa budidaya kelapa sawit menyebabkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan sebelum 2030. Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan keberatannya atas penolakan produk kelapa sawit oleh perusahaan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo tidak akan tinggal diam terhadap perlakuan diskriminatif Uni Eropa kepada produk kelapa sawit Indonesia. Hal itu ia sampaikan ketika menerima delegasi European Union. Dalam pertemuan tersebut ia mengakui bahwa sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa sangat baik. Kedua negara, kata Jokowi, seringkali mempunyai pandangan yang sama untuk banyak isu global. Selain itu kedua belah pihak juga menghargai hukum dan prinsip internasional. Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, telah berulang kali mengatakan akan menggugat arahan energi terbarukan Uni Eropa yang dijuluki RED II, di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan keputusan ini dilakukan setelah melalui kajian ilmiah dan setelah melakukan pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor produk kelapa sawit. Dengan gugatan ini, Indonesia berharap Uni Eropa dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation, kata Agus. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana mengatakan kebijakan Uni Eropa itu tidak hanya akan berdampak pada ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa, tapi juga akan mencoreng citra produk kelapa sawit di seluruh dunia. Meski begitu, mantan wali kota Solo ini menyayangkan tentang perlakuan diskriminatif produk kelapa sawit Indonesia oleh perusahaan Uni Eropa yang masih berlangsung hingga saat ini. Ibaratkan permasalahan tersebut sebagai batu sandungan yang bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Jokowi pun menegaskan, bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam mengenai hal ini. Sangat disayangkan data dan informasi yang disampaikan Indonesia tidak mendapatkan perhatian. Tentu saja Indonesia tidak akan tinggal diam menyikapi diskriminasi ini, ujar Jokowi di hadapan semua delegasi Uni Eropa dan ASEAN. Okelah teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia tidak saling memanas atas persengketaan deforestasi termasuk minyak sawit. Dan semoga dapat terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan atas informasi yang saya sampaikan tadinya dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Wassalam.